Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathia Diatur Ridwan dari program studi PGMI kelas 6D dengan NIM akhir 121. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil tugas mata kuliah praktikum IPA dengan tema Sistem Peredaran Darah Manusia. Sistem peredaran darah manusia juga dikenal sebagai sistem kardiovaskular, adalah sistem yang bertanggung jawab untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Sistem ini terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Fungsi utama sistem ini adalah untuk mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, dan zat-zat lain ke sel-sel tubuh serta mengangkut produk limbah seperti karbon dioksida dan urea ke organ-organ ekskresi. Adapun proses peredaran darah besar yaitu serambi kiri. Darah kaya oksigen dari paru-paru masuk ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Lalu yang kedua bilik kiri. Dari atrium kiri, darah mengalir ke bilik kiri melalui katup atrioventrikular atau katup mitral. Lalu yang ketiga, aorta. Bilik kiri memompa darah kaya oksigen ke aorta, pembuluh darah terbesar dalam tubuh. Lalu yang keempat, pembuluh darah arteri. Darah kaya oksigen mengalir ke seluruh tubuh melalui arteri dan arteriola. Lalu yang kelima, kapiler. Di jaringan tubuh, darah mengalir ke kapiler, di mana terjadi pertukaran gas, nutrisi, dan limbah metabolik. Lalu yang keenam, pembuluh darah vena. Darah yang sudah kehilangan oksigen dan kaya karbon dioksida mengalir kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena. Lalu yang terakhir, serambi kanan. Darah masuk ke atrium kanan dari pembuluh darah vena. Selanjutnya, peredaran darah kecil, yaitu pertama, serambi kanan. Darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Lalu yang kedua, bilik kanan. Dari atrium kanan, darah mengalir ke bilik kiri melalui katup atrioventrikular atau katup tricupidalis. Lalu yang ketiga, arteri pulmonalis. Bilik kanan memompa darah kaya karbon dioksida ke arteri pulmonalis. Lalu yang keempat, paru-paru. Darah mengalir ke paru-paru, di mana terjadi pertukaran gas karbon dioksida dikeluarkan dari darah dan oksigen diambil dari udara. Lalu, pembuluh darah vena pulmonalis. Darah kaya oksigen dari paru-paru kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena pulmonalis. Dan yang terakhir, serambi kiri. Darah kaya oksigen masuk ke serambi kiri untuk memulai kembali siklus peredaran darah besar. Kali ini kita akan membuat model sistem peredaran darah manusia. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu botol air mineral 600 ml sebanyak 6 buah, lalu selang plastik bening diameter 8 mm kurang lebih 3 meter, papan triplek, gunting, 2 buah pulpen bekas, air, pewarna makanan merah, solatip besar atau double tip, plastisin atau lem tembak, lilin, dan kertas. Jika kalian ingin membuatnya, minta bantuan kepada orang tua untuk melubangi botol tersebut, seperti yang terdapat pada video tersebut. Hasil percobaan yang dilakukan, jalannya cairan saat bilik kiri memompa darah terjadi aliran cairan yang bergerak melalui media yang mempresentasikan pembuluh darah. Aliran cairan tersebut memiliki kecepatan yang relatif tinggi, menunjukkan intensitas kontraksi bilik kiri yang kuat dalam memompa darah ke aorta dan seluruh tubuh. Cairan tersebut mengalir dengan tekanan yang cukup tinggi, menyerupai tekanan yang dihasilkan oleh kontraksi otot jantung saat bilik kiri berkontraksi. Aliran cairan tersebut stabil dan teratur, menunjukkan koordinasi yang baik antara kontraksi jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Lalu, saat gutri dan pegas ditahan,
Aliran cairan dalam media yang mempresentasikan pembuluh darah menjadi terhenti atau berkurang secara signifikan. Tidak ada aliran cairan yang terlihat melalui sistem peredaran darah, menandakan bahwa sirkulasi darah terhambat. Terlihat penumpukan cairan di bagian hulu media yang direpresentasikan sebagai daerah sebelum gotri dan pegas ditahan, menunjukkan penumpukan darah akibat adanya hambatan. Tekanan dalam sistem peredaran darah di belakang gotri dan pegas meningkat, menunjukkan peningkatan tekanan darah lokal. Kesimpulannya, pada percobaan ini menggarisbawahi pentingnya peredaran darah dalam menjaga kesehatan dan keberlangsungan hidup manusia. Melalui model ini, kita dapat melihat betapa vitalnya peran sistem peredaran darah dalam memastikan organ-organ tubuh menerima suplai darah yang cukup untuk berfungsi dengan baik. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.